Dunia hiburan kembali diaduk pengakuan mengejutkan Denada yang akhirnya membuka fakta lama tentang Ressa. Lewat unggahan video di media sosial, Denada mengakui bahwa Ressa adalah anak kandungnya yang selama ini hidup terpisah. Dengan ekspresi penuh penyesalan, Denada menjelaskan bahwa kondisi mentalnya di masa lalu membuatnya tidak sanggup membesarkan Ressa sejak bayi. Ia juga mengakui keterlambatannya menyampaikan kebenaran, sekaligus menyadari kesalahan besar yang berdampak panjang bagi kehidupan sang anak. Di akhir pernyataan, Denada berharap pintu maaf masih terbuka dan ia diberi kesempatan belajar menjadi ibu yang lebih baik. Setelah pengakuan itu viral, Ressa akhirnya muncul ke publik bersama ibu angkatnya. Namun, ia memilih bungkam saat dikejar pertanyaan wartawan. Sikap diam itu kontras dengan gugatan hukum yang sebelumnya ia ajukan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Selama puluhan tahun, Ressa merasa identitasnya disembunyikan dan hidup dalam keterbatasan ekonomi, hingga menuntut pengakuan hukum serta ganti rugi miliaran rupiah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue tahu ini nggak sesuai ekspektasi kita semua kan. Ini mana kita berekspektasi nih ditemuin dalam satu frame mereka berpelukan minta maaf gitu kan. Yang ada di ekspektasi kita. Sabar. TV juga mau dapat duit. Udah disetting itu kayaknya mah romannya sama orang-orang TV. Jadi tenang aja, kita tunggu ya momentumnya ya kan. Ada juga yang bilang nggak nangis segala macem, kok nggak nangis permintaan maafnya bla bla bla. Ntar sabar, tunggu di TV juga mau dapet rating. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Finally guys, akhirnya si Denada mengakui kalau si Ressa itu adalah anak kandungnya dia. Itu kan alhamdulillah kan seperti itu. Sebenarnya kerjanya netizen ini tuh bagus sebenarnya ya, menyatukan yang berantakan seperti kasusnya si Denada ini. Kalau tidak dibantu sama netizen, biarpun si Ressa itu ngomong sana ngomong sini, kayaknya tuh nggak akan secepat itu diakuinya ya kan. Karena naiknya tagar boykot. Nah, akhirnya si Denada ini berpikir, ya tapi mudah-mudahan dari hati nurani gitu ya. Sekarang kan tugas netizen di kasusnya si Denada ini sudah selesai ya kan. Kalian pantau aja tuh bagaimana nanti kelanjutannya. Yang penting sekarang itu kita pekerjaannya udah selesai, menyatukan orang-orang yang berantakan ya kan. Terus menggugurkan dosa-dosa ibu-ibu yang tidak mau mengakui anaknya, seperti itu deh. Akhirnya yang ditunggu-tunggu netizen satu Indonesia Raya ini muncul, yaitu Mbak Dena dengan pengakuan dan permohonan maaf kepada Ressa Ressano. Jadi Mbak Denada sudah muncul dan mengklarifikasi semuanya, mengakui bahwa Ressa Ressano adalah anak kandung daripada Mbak Dena, dan bahkan bio Instagramnya sudah berubah guys, dari yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Jadi dulunya cuma ada satu nama anak saja, tapi sekarang sudah ada dua inisial, AA dan juga RR. Gimana netizen, sesuai dengan permintaan daripada Ressa Ressano sendiri ya, bahwa Ressa hanya minta diakui sebagai anak, dan itu sudah dilakukan oleh Mbak Denada. Dan saya pikir tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan salah dan dosa, dan semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Jadi mungkin postingan saya ingin mengajak seluruh netizen untuk memberikan Mbak Denada ini kesempatan kedua untuk memperbaiki dirinya ke depan, memperbaiki hubungannya dengan anak kandungnya. Kita support saja hubungan ibu dan anak ini untuk bisa semakin hari semakin indah, semakin hari semakin damai. Tidak perlu lagi diribut-ributkan karena permintaannya sudah dilakukan. Pengakuan, apapun itu alasan dibalik daripada sebuah pengakuan ini, tapi itu yang diminta oleh Ressa, bahwa ada pengakuan dari seorang ibu kepada anaknya. Dan itu sudah terjadi, sehingga doa yang terbaik buat Mbak Denada, semoga ada pertemuan yang lebih private dengan Ressa, antara Mbak Denada dengan Ressa, secara private, secara intimate, berdua, dan benar-benar bisa ada rekonsiliasi ke depannya. Karir Mbak Dena bisa lebih baik, juga karir Ressa juga bisa lebih baik. Saya lihat makin banyak brand yang mau collab dengan Ressa, dan semoga semakin hari semakin banyak ya yang mau pakai Ressa mungkin untuk jadi BA atau apapun itu, dan karirnya juga semakin hari semakin baik. Doa yang terbaik buat Mbak Dena dan juga Ressa Ressano. Oi, perempuan, kau sebetulnya niat nggak klarifikasi minta maaf? Betulan niat nggak mau memperbaiki keadaan, memperbaiki semuanya? Atau hanya karena takut diboikot, takut karir kau down, hancur, terpuruk? Setahu aku kalau orang klarifikasi itu ya betul-betul minta maaf, betul-betul menyesali perbuatannya itu. Paling tidaknya adalah setetes dua tetes
air mata. Oke lah, mungkin karena nggak ada air mata kau keluar dari biji mata kau, mungkin karena lama kali kau nangis di DMD sampai kering air mata kau. Oke lah, itu mungkin asumsi aku ya kan weh. Terlalu kering air mata kau di DMD, asik nangis ya kan. Apalagi dengar cuap-cuap kawan-kawan kau, ya kan, pakai kata-kata puitis, dramatis. Makanya kehabisan air mata kau dalam membuat klarifikasi ini ya kan, sampai nggak ada air mata kau kuperhatikan. Tapi setidaknya kalau kau memang betul-betulan minta maaf ya kan, betul-betulan menyesali, mau memperbaiki semuanya ya kan, mau mengambil hati netizen, kau kok minta maafnya cuma sama Resa, sama almarhum ibu kau, mama kau, sama Bu Rati kau nggak minta maaf, sama keluarga Bu Rati kau nggak minta maaf. Kau sebetulnya niat kau minta maaf untuk netizen atau untuk kesalahan kau yang sebetulannya, yang memang betul-betul dari lubuk hati kau minta maaf? Kayaknya cuma narik simpati netizen kau. Dulu kau sodori anakku kesana kesini, isi dalam klarifikasi kau itu, kata-kata dalam kau membuat klarifikasi itu, kata-katanya pun nggak berisi, nggak ada kata-kata yang membuat para netizen itu oh dia nyesel, nggak ada. Kedepannya kalau buat klarifikasi ya kan, kalau nggak bisa nangis atau kehabisan air mata di DMD, aku kasih ide sama kau teteskan air aku nggak air ludah. Oke? Akhirnya Denada melakukan klarifikasi. Sebelum kalian tonton klarifikasinya, kalian simak dulu video ini. Karena banyak banget video klarifikasi itu diposting ulang di akun-akun lainnya, baik itu di TikTok dan sosial media lainnya, dan banyak banget komen-komen yang menyalahkan Denada, kenapa baru sekarang, kenapa seperti itu ekspresinya, kenapa nggak ada air mata, kenapa terlihat palsu gitu. Guys, sebelum kita berasumsi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Akhirnya, si anak ini, si Resa ini akhirnya mendapatkan pengakuan seperti yang dia inginkan. Tidurnya bakal lebih nyenyak. Rasa penasarannya kayak terpenuhi. Terus apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan selama ini terpenuhi juga. Tulus tidak tulus hanya Denada dan Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena mau dia nangis-nangis pun akan tetap di komen itu air mata buaya nantinya, bla bla bla. Kalian tahu kan netizen Indonesia? Sekarang kita berdoa aja ke depannya, siapa tahu dia diberikan kesempatan sama Tuhan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, untuk dia bisa mengobati hal-hal yang selama ini tidak didapatkan Reza, supaya dia diberikan kesempatan sama Tuhan. Kita hanya manusia, coba kita berikan kesempatan. Kita berikan kesempatan. Kalian udah denger kan? Kalian kalau belum tonton video klarifikasinya, tonton dulu. Tuhan aja pasti memberikan kesempatan untuk umatnya. Bersyukur loh dia. Sementara orang tuanya yang sudah meninggal gak punya kesempatan kan untuk memperbaiki kesalahan dia, karena dia sudah berada di sisi yang Maha Kuasa. Bersyukur kita dan adanya masih ada di dunia ini untuk dia memperbaiki kesalahan, kekhilafan yang pernah dia lakukan. Kita sebagai umat manusia, sesama manusia pasti pernah punya kesalahan juga. Terlepas dari apapun itu, kalian berpikiran, berasumsi kenapa sekarang dia melakukan klarifikasi. Gua pribadi di sini, ya, gua nggak mengajak kalian, tapi kalau bisa, gue mengajak kalian untuk memaafkan saja, memberikan kesempatan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Cuman gue pribadi, gue bener-bener kayak lega, akhirnya apa yang kita pikirkan selama ini ternyata benar. Dan anaknya si Resa ini akhirnya lega guys. Bayangkan, finally dari kelas 3 SMP dia udah tahu ini. Dan akhirnya terucap dari mulut seorang ibu yang dia harapkan selama ini. Jadi doa gue semoga semua baik-baik saja. Gue mau banget mereka bertemu. Kalau udah lihat juga kan di acara pagi-pagi Ambyar, Resanya menangis seperti itu, mohon. Iya, kasihan juga kan kalau diboikot. Mari kita berikan dia kesempatan lagi guys. Kita berikan dia kesempatan kali ini. Bagaimana opini kalian yang sudah menonton video ini? Apakah kalian akan memberikan kesempatan untuk Denada memperbaiki atau mengulang kembali hal-hal yang dulu mungkin gak didapatkan Reza, dia kasih lagi sekarang? Kalian beri gak kesempatan itu? Tulis di kolom komentar.